Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebenarnya kondisi suara saya pada pagi yang berbahagia ini agak sedikit serak. Suaranya memang sudah serak, tapi kali ini karena gangguan kesehatan mungkin bertambah serak. Tapi tidak masalah, kita mencoba untuk kita sampaikan apa yang mungkin kita sampaikan sesuai yang yang sudah kita jadwalkan, itu setiap pagi Sabtu seperti ini sebulan 2 kali pengajian sirah nabawiyah kita insyaallah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini adalah bukan tausiah tapi pengajian sejarah. Dan sebaik-baik sejarah adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik data-data yang terdapat dalam sejarah semua ini adalah data yang ada dalam sejarah Rasulullah SAW. Karena kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sehingga mereka mengumpulkan data sekecil apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW yang kemudian ditulis oleh beberapa orang sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in yang kemudian nantinya dikumpulkan menjadi sebuah buku oleh Ibnu Ishaq, kemudian diringkaskan buku itu oleh nantinya Ibnu Hisham, dan dari Ibnu Hisham inilah nantinya kita para ulama kemudian mengambil rujukan asasi dalam penulisan sirah nabawiyah. Hadirin Allah, Rasulullah SAW berasal dari kalangan Arab. Bahkan salah satu yang membuat Rasulullah cinta kepada Arab, sebagaimana terdapat dalam hadis beliau, karena beliau adalah dari orang Arab. Uhibbul Arab li thalath, saya cinta kepada Arab ada karena 3 hal. Li'annani Arabiyyun, karena saya Arab. Wal Quran Arabiyyun, Al-Quran berbahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah Arabiyyatun, dan bahasa penduduk surga nantinya adalah bahasa Arab. Sebenarnya yang dikatakan Arab itu di dalam Islam itu bukan suku, bukan juga bangsa. Arab yang secara hakiki yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam Islam, itu adalah Arab lisan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan Al-Quran ini diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Jadi dengan lisan, dengan bahasa yang diucapkan, yaitu dengan bahasa yang jelas, bahasa Arab. Maka siapa saja yang dia bisa berbahasa Arab, itu dia dikatakan Arab juga. Nabi Ismail, ya, kalau kita telusuri bukan dari suku Arab. Nabi Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim,
tapi beliau digelar dengan Abul Arab, bapaknya Arab. Kenapa? Karena beliau yang menyempurnakan pengucapan bahasa Arab secara perkembangannya. Karena bahasa ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama sekali diturunkan oleh Allah ke bumi ini berserta Nabi Adam bahasa Arab, kemudian berubah-berubah, kemudian balik lagi ke bahasa Arab. Ada banyak cerita tentang itu dan satu pun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, masih tebak-tebakan. Tapi ada juga mengatakan melalui perkembangan. Yang pertama diturunkan bahasa Suryaniyah, kemudian berkembang sampai menjadi bahasa Arab, dan sempurnanya nanti di masa Nabi Ismail baru sempurna seperti layaknya Al-Quran diturunkan. Sudah sempurna sekali dibandingkan semua bahasa yang ada di dunia. Makanya Allah memilih bahasa ini untuk diturunkan Al-Quran dengan kriteria-kriteria yang ada di bahasa ini tidak dimiliki oleh bahasa lain, termasuk salah satunya huruf. Kita dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia nggak ada huruf dad. Seluruh dunia, seluruh bahasa yang ada di dunia tidak ada huruf dad. Kemudian kita tidak ada huruf kha. Kalau kita menulis Khalid itu pakai huruf K, pakai tambah H. K, H, Khalid. Tapi yang kha khusus itu tidak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada. Khalid pakai langsung kha. Kemudian kita ta, nggak ada ta. Bahasa Inggris juga tidak ada. Kalau kita ingin menulis misalnya tur, kita harus menggunakan TH. Tapi dalam bahasa Arab ada ta. Jadi bahasa Arab ini sangat lengkap, termasuk dari segi hurufnya itu. Jadi tidak ada perpaduan dua huruf dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin ucapkan kata ini, kita padu huruf ini dengan huruf ini menjadi bunyi lain. Tidak ada, masing-masing ada. Itu kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Arab, ya. Kembali lagi tentang yang dimaksud dengan Arab ini adalah Arabul lisan. Siapa yang bisa berbahasa Arab, maka dia bahasa Arab. Nabi Ibrahim berasal dari keturunan Iram yang disebut dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangsa Iram yang ada di Irak. Kebudayaan Irak di masa lalu seperti kebudayaan Fir'aun di Mesir, ya. Canggih, sulit dijangkau oleh pemikiran manusia. Heran kita, kok bisa dibuat seperti di Mesir itu piramid yang batunya besar-besar sekali bisa dibuat seperti sebuah bukit yang besar. Tidak bisa kita pahami. Begitu juga yang terdapat di bangsa Iram di Irak. Nabi Nuh merupakan ayah manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam, kemudian nantinya Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah tenggelamkan bumi ini beserta makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun binatang, kecuali yang mau taat kepada Nabi Nuh menaiki perahu beliau. Ada 4 orang anak beliau, Kan'an, kemudian Yafith, kemudian Sam, kemudian Ham. Satu di antara mereka tidak mau taat kepada Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Dia ditenggelamkan oleh Allah beserta ibunya, ibu dari si Kan'an, istri dari Nabi Nuh. Sedangkan istri yang lain yang mau naik jadi ada beberapa orang istri yang melahirkan Kan'an, ibunya ini durhaka. Makanya sangat penting kita dalam memilih pasangan hidup, memilih istri. Salah-salah memilih istri bisa jadi keturunan yang kita lahirkan nanti seperti ibunya, seperti si Kan'an yang mirip dengan ibunya, tidak taat kepada Nabi Nuh. Sedangkan ketiga putranya yang lain, Yafith, itu mereka kalau kita lihat dari suku bangsa yang ada di dunia ini, Yafith itu anak yang pertama yang keturunan mereka berasal dari kebanyakan bangsa Eropa, bangsa Turkiya, kemudian juga termasuk bangsa Cina.
Ada yang mengatakan Ya'jud wa Ma'jud itu berasal dari keturunan Yafith. Ya'jud wa Ma'jud. Jadi pada saat nanti Dzulqarnain diminta oleh penduduk di kawasan beliau singgah itu untuk menutupi lubang gunung karena masyarakat yang ada di situ diserang oleh Ya'jud wa Ma'jud. Maka Dzulqarnain memenuhi permintaan mereka sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Kahfi dan ditutup gunung itu, maka terpisahlah antara Ya'jud wa Ma'jud dengan bangsa yang lain yang ada pada saat itu, disebutkan bangsa Turki. Ya, jadi Turki itu ada dua, ada yang Ya'jud yang tertutup dengan gunung sampai sekarang, dan ada bangsa Turki yang berada di luar tutupan itu. Nanti Ya'jud wa Ma'jud akan keluar di akhir zaman. Dan sekarang sudah mulai lubang itu terbuka sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Nabi terbangun tiba-tiba dalam tidur beliau, wailul lil Arab, celaka bagi orang Arab, bagi orang Islam maksudnya, min syarrin qad iqtarab, dari sebuah bencana keburukan yang sudah dekat. Futihat, ya, terbuka dari lubang Ya'jud wa Ma'jud sebesar ini, kata Rasulullah SAW. Nah, pelan-pelan terbuka, nanti sampai hari mendekat kiamat mereka akan bisa keluar. Kembali kepada keturunan Nabi Nuh yang tiga yang selamat. Yang pertama tadi sudah saya katakan Yafis, keturunan bangsa Turki, Eropa, Cina. Kemudian yang kedua Sam. Nah, Sam ini bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Iram. Kemudian dari dari Sam ini punya dua anak yang sangat terkenal, yaitu Iram. Kemudian yang kedua Arfakhshid. Dari Arfakhshid ini punya anak nanti Salih. Dari Salih ini punya anak Abir, itu Nabi Hud. Abir ini punya anak nanti Qahtan. Qahtan ini bangsa Arab. Dari Qahtan ini nanti punya anak Yashjub. Kemudian Yashjub punya anak Ya'rub. Kemudian Sabah. Dari Sabah nanti Himyar. Himyar punya adik atau abang Kahlan. Dari kedua Kahlan dan Sabah ini berpencar nantinya. Salah satu di antara mereka pergi ke Mekah berjumpa dengan Nabi Ismail. Kita kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Iram. Ya, tadi Nabi Nuh punya anak yaitu Sam. Sam punya anak dua terkenal, Iram dan Arfakhshid. Arfakhshid ini Arab. Sedangkan Iram Nabi Ibrahim di Irak. Kita ketahui Nabi Ibrahim merantau ke Syam, kemudian ke Mesir. Di Mesir menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar berasal dari Afrika. Keturunan Afrika itu dari anak Nabi Nuh yang ketiga yang selamat. Tadi saya sebutkan yang pertama Yafis, ya. Kemudian Sam. Kemudian yang ketiga Ham. Ham ini keturunan mereka banyak dari kalangan Afrika. Termasuk disebutkan bangsa Habsyah. Termasuk disebutkan juga bangsa India. Mungkin kita ini yang mirip-mirip orang India, mungkin keturunan dari Ham ini, ya, yang kulit-kulitnya sawo-sawo matang seperti ini. Jadi Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar yang berasal dari Afrika, Mesir Afrika. Kemudian sudah ketemulah dari keturunan Sam, yaitu Nabi Ibrahim, Iram, menikah dengan keturunan Ham, ya, Siti Hajar. Kemudian dibawa ke Mekah. Di Mekah datang kabilah Jurhum, singgah di Mekah karena sudah ada air. Dilihat ada burung yang berkeliling di atas langit, itu menunjukkan di kawasan itu ada kehidupan. Datanglah kabilah Jurhum, minta izin kepada Siti Hajar untuk diberikan izin mereka menetap bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dari mana penghasilan Siti Hajar setelah menetap Jurhum? Dari memberi sewa, ya, memberi minum, bukan sewa, ya, menjual air Zam-Zam itu. Jadi siapa yang mengambil air Zam-Zam diberi
diberi imbalan lah. Dari situlah kehidupan Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian salah satu dari putri mereka, Jurhum, menikah dengan Nabi Ismail. Kemudian ada yang mengatakan diceraikan, menikah lagi dengan salah satu di antara mereka. Dari ketemulah Nabi Ismail yang berasal dari keturunan Iram bin Sam dengan Arab, Arab Fashid tadi, adik dari Iram bin Sam, menikah dan melahirkan nantinya anak. Ada Qaidar, kemudian ada Ma'ad, ada Adnan. Dan dari Adnan inilah berasal nantinya suku Quraisy, dan dari suku Quraisy lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya manusia ini sama. Semua dari keturunan Nabi Nuh. Semua dari keturunan Nabi Adam. Tapi ada sebagian bangsa, yaitu bangsa Yahudi misalnya, mereka mengatakan nahnu sya'abullahil mukhtar. Kami bangsa Allah yang dipilih. Sebenarnya tidak ada beda. Ya. Bangsa Yahudi itu berasal dari keturunan Sam. Bangsa Arab juga dari Sam. Maka disebut mereka Samit, ya, bangsa Samit. Sama-sama Samit. Sama-sama dari keturunan Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Jadi yang membedakan antara kita adalah at-taqwa, ya, at-taqwa. Itu singkat cerita tentang keturunan Rasulullah SAW yang akhirnya tiba ke Nabi Nuh. Sekarang Allah memilih Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir. Rasulullah SAW berasal dari keturunan Nabi Ismail yang sudah kita simpulkan tadi. Sempurnanya bahasa Arab itu ada di Nabi Ismail, ya. Kemudian setelah beliau menikah dengan bangsa Arab, kemudian beliau belajar bahasa Arab, dan di situ sempurna bahasa Arab. Sampai nantinya puncak kesempurnaannya itu Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kalian bisa berpikir. Setelah kita berpikir, ya, posisi Jazirah Arab itu terletak di tengah-tengah belahan dunia ini. Kalau kita lihat di peta, sebelah kanan kita itu Persia. Itu negara yang sangat maju di kala itu. Di atas sebelah kiri itu Rum. Salah satu negara yang sangat maju juga pada saat itu. Kedua negara ini saling bertikai, ya, saling bertikai, saling memperluas kawasan. Akan tetapi ini takdir dari Allah. Dengan Allah jadikan Jazirah Arab yang posisinya berada di tengah-tengah, itu tidak disentuh oleh kedua negara besar ini. Kenapa? Karena Jazirah Arab ini dikelilingi oleh padang pasir yang sangat luas. Jadi mereka melihat bangsa Arab ini bangsa nggak ada gunanya kita singgah di Jazirah Arab. Nggak ada gunanya kita pergi ke Mekah. Nggak ada gunanya kita ke Madinah. Nggak ada faedahnya. Nggak ada hal yang bisa kita ambil dari tempat itu, padang pasir. Dan itulah cara Allah melindungi, ya, bangsa Arab ini, sehingga kehidupan mereka berada selalu dalam kondisi fitrah, pemikiran yang sangat jernih, dan ini sangat berpengaruh nantinya pada perkembangan dakwah Rasulullah SAW. Termasuk bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ketika Nabi Musa meminta kepada mereka, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai bangsa Yahudi, ayo kita masuk ke Palestina. Kalian kemarin diperbudak oleh Fir'aun. Lama sekali kalian dijadikan budak sejak masa Nabi Yusuf. Ya, setelah Nabi Yusuf
Itu sampai Nabi Musa ya, mereka berubah menjadi budak dengan waktu yang sangat lama. Datang Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Ayo kita tinggalkan Mesir, pergi ke Palestina. Apa jawaban mereka yang selama ini sudah terlatih sebagai seorang budak? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi kamu, ya Musa, beserta Tuhanmu. Berperanglah kalian berdua, kami tidak mau. Inilah tabiat sebuah masyarakat yang sudah terbiasa menjadi budak, terpengaruh pada cara berpikir, cara bertindak. Nah, makanya kita ini baru-baru saja merayakan kemerdekaan kita yang ke-77. Ya, ini masih ada juga bekas-bekas watak-watak perbudakan yang masih tersisa, ya, di bangsa Indonesia kita ini. Nah, ini maaf ya saya katakan, seperti perayaan umpamanya Manjat Pinang misalnya. Ini menurut saya, mungkin orang lain lagi. Manjat Pinang itu kan budaya yang mirip dengan perbudakan. Gantung mainan, aci, bah kamu nonton tepuk tangan. Siapa yang mau memanjat pinang? Tentu saja dari kalangan-kalangan yang pendidikan mereka rendah. Kita yang punya pendidikan tinggi ini bertepuk tangan melihat ketawa melihat mereka berlomba-lomba memanjat pinang. Ada perlombaan lagi digantung undian di leher bebek. Kemudian bebek yang jumlahnya 100-an dikeluarkan ke arah sungai, kemudian diminta mereka tukang-tukang becak itu untuk berlomba-lomba berenang mencari undian itu. Kita yang punya pendidikan bertepuk tangan. Ini perbudakan ini. Kalau kita ingin memuliakan mereka, berikan. Jangan kita bertepuk tangan dengan kondisi mereka menderita sementara kita ceria ketawa ria. Nah, ini perbudakan. Perbudakan seperti itu. Ya, suka menyuruh orang sementara kita ketawa ria. Nah, ini masih ada sisa-sisa yang mungkin pelan-pelan bisa kita hilangkan. Ini mirip dengan bangsa Yahudi tadi, yang pada saat diminta untuk berperang yang dipimpin oleh seorang nabi, mereka tidak mau. Mereka ingin hidup senang, hidup duduk mentang, ya, tidak mau berjuang. Sampai Allah hukumi mereka, fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. 40 tahun Allah hukum mereka di padang pasir Sina. Secara kasat mata kita lihat itu memang hukuman, tapi secara hakikatnya Allah ingin membersihkan jiwa perbudakan yang ada di mereka, mental perbudakan, sehingga nanti keturunannya berganti di padang pasir yang jauh dari interaksi dengan masyarakat luar, sehingga pada saat generasinya berganti, ayah-ayah mereka yang kemarin itu bekas budak diperbudak oleh Firaun, berganti keturunan baru, maka di situ baru datang nabi yang lain mengajak lagi, ayo kita masuk ke Palestina. Baru mereka sukses merebut Palestina setelah mental mereka dicuci bersih. Nah, begitu juga kondisi masyarakat Arab yang tidak disentuh oleh budaya Persia, tidak disentuh oleh budaya Romawi kecuali sangat sedikit. Karena perjalanan dagang sekali-kali ke negeri Syam, dan di negeri Syam itu bertemu pedagang Romawi dengan pedagang Arab. Sentuhan-sentuhan seperti itu, tapi tidak sampai mereka terjajah. Makanya kehidupan mereka sangat fitrah, sangat suci, ya. Bahkan dari pemahaman kesucian fitrah mereka itu terkadang ada unsur-unsur negatif juga yang terjadi pada diri mereka. Tapi itu didorong oleh kesucian pemikiran mereka. Contohnya, misalnya mereka ingin hidup mulia, ingin bangga, keluarga mereka keluarga pejuang, ya, itu mereka banggakan, berani. Efeknya apa? Kalau diberikan kepada mereka anak perempuan, mereka merasa malu. Ada yang membunuh anak perempuan, ya, karena anak perempuan tidak berani, tidak bisa diajak berperang. Itu efek dari fitrah yang suci mereka, cuma negatif. Kemudian mereka mabuk-mabukan. Kenapa mereka mabuk-mabukan? Nah, karena pada saat mereka mabuk itu tidak terasa harta yang mereka miliki, mereka berikan dengan sangat leluasa, sehingga mereka digelar dengan
orang yang sangat dermawan. Ya, gelar dermawan itu gelar yang sangat terpuji bagi mereka. Jadi karena fitrah kesucian ini banyak hal negatif, tapi ada juga yang cara berpikir mereka seperti itu mengarah kepada yang negatif, ya, negatif seperti membunuh anak perempuan tadi, minum khamar. Dulunya mereka tidak menyembah patung, tapi karena interaksi dagang, ada seorang Huyai bin Amru singgah ke negeri Syam, melihat sebagian masyarakat Syam menyembah patung, maka dia merasa tertarik. Ini salah satu efek negatifnya, interaksi dengan bangsa lain. Makanya nantinya salah satu rahasia, ya, kenapa Allah memilih Jazirah Arab ini sebagai tempat risalah Muhammadiyah. Kemudian di Jazirah Arab itu di pedalamannya, di Mekah yang jauh dari interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian dipilih Rasulullah Muhammad SAW dari keturunan terpilih. Kemudian faktor lain, bahasa Arab yang merupakan bahasa yang sangat sempurna dari dulu hingga sekarang dan sangat sesuai dengan fitrah manusia. Mana bukti sesuai dengan fitrah manusia? Kita bisa menghafal Al-Quran 1 juz bahkan sampai 30 juz walaupun kita tidak bisa berbahasa Arab. Itu menunjukkan apa? Kata-kata Arab ini sangat sesuai dengan benak dan fitrah manusia. Coba kita hafal misalnya bahasa Indonesia 10 lembar aja kita hafal, enggak tinggal satu kata pun. Mustahil. Bahasa Inggris kita hafal 2 lembar aja, enggak tinggal satu kata pun. Mustahil. Tapi bahasa Arab Al-Quran bisa kita hafal 30 juz, tidak tinggal satu kata pun. Jadi sangat sesuai dengan, jadi seakan-akan file Arab itu ada di semua manusia. Ya, maka ketika dipancing dengan kata-kata Arab, file itu terbaca, terulang kembali. Makanya begitu mudah kita dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Itulah salah satu atau beberapa rahasia kenapa Allah memilih Jazirah Arab sebagai risalah Muhammad SAW. Selain itu, dulunya di masa Nabi Ismail, ya, Allah sudah meminta kepada Nabi Ismail untuk menjadikan Mekah ini sebuah bangunan Ka'bah, Baitullahil Haram. Kemudian itu juga salah satu faktor yang menunjukkan bahwa Mekah ini adalah posisi yang sangat cocok dibandingkan dengan kawasan yang ada di dunia lainnya untuk dijadikan risalah al-akhirah, kenabian terakhir, yaitu yang akhirnya Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin yabni baitan." Perumpamaanku dengan nabi-nabi yang lain seperti umpamanya seorang yang membangun sebuah bangunan. Semua sudah lengkap dibangun kecuali ada satu pojok yang masih belum terisi dengan batu bata. Satu pojok. Ya. Fa ana labinah, kata Rasulullah, dan akulah batu bata yang akan mengisi kekosongan bangunan itu. Itu Rasulullah penyempurna dari risalah sebelumnya. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini mengenai sebab Allah menjadikan bangsa Arab, menjadikan bahasa Arab, kemudian menjadikan Jazirah Arab yang posisinya di tengah-tengah, yang posisinya tidak disentuh oleh budaya lain, yang masih sangat suci terjaga sebagai ladang atau tempat untuk Allah jadikan mahdur risalah, tempat Allah memilih sebagai Rasulullah SAW, ya, utusan Allah yang terakhir. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.